Indonesia, kita harus bisa memberi contoh yang baik, kita harus bisa berdakwah untuk yang ada di luar. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, jangan lupa selalu menjaga kesehatan karena di musim pancaroba ini setelah panasnya yang begitu panas-panas ya, sekarang masuk pada musim penghujan sehingga kondisi kesehatan tetap selalu dijaga. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Mohon untuk ketua kelasnya Mbak Riani ya, bisa memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratim mustaqim haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kullihi wa ilaihi turja'ul umuru kulluha. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah alaina fashan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, karena pelajaran kita adalah pelajaran sejarah, di mana salah satu nilai yang kita ambil itu adalah penerapan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Lah, sekarang kita menyanyikan lagu wajib kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Ya, semuanya berdiri bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka,
Ya, terima kasih. Boleh disilahkan duduk kembali. Di sini nanti Ibu akan menayangkan kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, yang dimana kita materi kita itu teori masuknya ajaran Islam di Indonesia. Sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, untuk materi berikutnya adalah masuknya Islam di Indonesia. Kita orang Islam bukan? Ya, kita orang Islam. Kalian semuanya sudah pernah pergi ke Masjid Agung Demak? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya, yang belum nanti pada saat liburan pondok kalian semuanya bisa melihat peninggalan-peninggalan yang bersejarah tentang Islam. Salah satunya adalah Masjid Agung Demak. Karena Masjid Agung Demak itu salah satu persebaran ajaran Islam yang pertama kali di Jawa. Kalau yang di Indonesia itu adalah Samudra Pasai. Ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam. Tapi sebelumnya di sini saya punya motivasi penyemangat untuk pagi hari ini, yaitu sepeda dapat dikayu untuk dapat berjalan. Benar, dikayu dulu baru bisa berjalan ya. Kemudian sepeda listrik tanpa dikayu dapat berjalan. Perubahan itu nyata, maka kita tidak boleh ketinggalan dari perubahan tersebut. Jadi kita ya, walaupun ada di pondok pesantren kalian tidak boleh bawa HP alias gaptek ya ketika di pondok, tapi saya yakin ketika kalian di rumah kalian semuanya itu lihai sekali dalam menggunakan teknologi. Betul apa betul? Betul. Nyatanya kalian ketika di rumah sosmednya tidak pernah mati, ya kan? Yeah. Kemudian kalian YouTube juga selalu on. Ya, kalian mau mencari apa, materi atau mungkin mau mencari lagu atau mungkin mau mencari sesuatu yang kalian inginkan, semuanya ada di HP. Ya, atau mungkin yang punya laptop juga menggunakan laptop. Kemudian kita lanjutkan tujuan pembelajaran kita, karena materi kita itu adalah teori persebaran Islam, maka tujuan kita adalah peserta didik mampu menganalisis kelemahan dan kekuatan teori masuknya agama Islam dengan tepat melalui kegiatan menyaksikan video. Setelah ini nanti saya akan memutarkan video agar kalian bisa melihat ya bagaimana perkembangan Islam itu. Dari mulai teori masuknya Islam sampai dengan perkembangan Islam pada zaman sekarang. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu peserta didik menganalisis teori proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara yang paling mendekati kebenaran. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas yang akan dikomentari oleh kelompok lain. Nah, pada saat kegiatan pembelajaran nanti saya akan mengambil 3 proses penilaian. Proses penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap. Jadi sikap kalian selama pembelajaran 2 jam berlangsung akan kami nilai. Ya, sikap kalian, kesopanan kalian, cara berbicaranya itu masuk pada penilaian sikap. Kemudian yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu nanti akan diambil dari ketika kalian mulai berdiskusi, keaktifan kalian di kelompoknya masing-masing, kemudian saat kalian maju presentasi. Dan yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan. Ya, di mana penilaian pengetahuan ini nanti akan saya berikan soal untuk mengukur kemampuan belajar kalian. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita langsung saja saya putarkan film. Dengar ya suaranya ya. Selamat datang kembali di channel
Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Islam terbanyak di dunia, sekitar 229,6 juta jiwa atau 87,2% penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Dikutip dari Detik.News, Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengungkap data Global Religious Voters menunjukkan pada tahun 2020 pemeluk Islam Indonesia mencapai 229,6 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk Indonesia dan 13% dari populasi Muslim di dunia. Namun walaupun begitu, Indonesia tidak menerapkan sistem pemerintahan syariat Islam layaknya negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun ada satu provinsi yang menerapkan syariat Islam dalam aturan hukum di daerahnya, yakni Provinsi Aceh, tapi sebagian besar hukum Indonesia tetap diterapkan di Aceh. Ya, kemudian ini kelompok sendiri, ini kelompok sendiri, ini kelompok sendiri. Kemudian setelah ini saya bagikan lembar tugas ya untuk didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti jika di tengah jalan kalian menemukan kesulitan-kesulitan, jangan takut atau jangan malu untuk bertanya. Karena ada pepatah bilang malu bertanya akan sesat di jalan. Makanya ketika kalian belajar kok kalian menemukan kesulitan, silakan ditanyakan. Kalian penasaran tentang hal apa, silakan ditanyakan. Biar ilmu yang kalian dapatkan itu benar-benar dapat dinikmati atau bisa dirasakan. Ini ya Mbak ya. Untuk diskusinya, langkah-langkah untuk berdiskusi, silakan kalian bisa dibaca yang ada di SKPD yang sudah Ibu bagikan. Anak KPD-nya sudah ada ya? Sudah? Ini untuk kelompok teori ya, kemudian yang ini yang Arab. Ini teori Cina. Gimana Mbak Aisyah? Mau bertanya apa? Kita di sini. Ya, ini Mbak Aisyah didiskusikan ya. Kemudian tadi hasil pengamatan dari Mbak Aisyah nonton video itu kan sudah menyaksikan gambaran tentang perkembangan Islam pada saat ini, pada saat era modern saat ini. Lah itu nanti dikaitkan dengan misalkan saja di sini teori Mekah. Teori Mekah itu kelemahannya apa saja? Ya, kemudian kelebihan dari teori Mekah itu apa saja kayak gitu. Terus nanti sinkron nggak dengan perkembangan Islam pada saat ini? Ini nanti tadi untuk lembar diskusinya sudah ya? Sudah. Nah ini untuk lembar hasil presentasi. Nanti setelah kelompok ini maju, ya nanti kalian punya tugas untuk membuat laporannya. Ditulis di sini nanti yang bertanya siapa saja, jawabannya apa, dari kelompok berapa kayak gitu. Jadi nanti ada yang bertugas menulis, nanti ada yang bertugas menulis saat maju presentasi. Jadi nanti misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kan maju ke depan presentasi. Kemudian ada salah satu yang tinggal di sini menulis pertanyaan dari temannya. Ada yang mau ditanyakan? Aku mau tanya, ini ada 7 anak. Iya. Ini berarti dibagi antara moderator. Iya betul, nanti untuk maju presentasinya itu kalian bisa dibagi. Misalkan saja ada yang jadi moderatornya, kemudian ada yang menyampaikan hasil dari diskusinya di depan, kemudian nanti ada yang jadi notulisnya yang akan menulis atau merangkum dari pertanyaan teman-temannya yang bertanya, kemudian hasil jawabannya itu apa, kemudian nanti bisa dirangkum jadi satu di laporan presentasi ini. Puji Romdona sebagai guru mata pelajaran sejarah. Di sini saya Zulfa Aulatriapsari sebagai moderator. Dan saya Davina Salsabila sebagai narasumber 1. Dan saya Nora Walasena Sofa sebagai narasumber 2. Dan saya Aurelia Rahmati sebagai narasumber 3. Dan saya Maisha Lutani sebagai narasumber 4. Akan
akan menyampaikan mengenai informasi tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia, salah satunya yaitu teori Persia. Hasil dari diskusi kelompok kami setelah kami mengamati video dan membaca buku dalam teori Persia, Umar Amir Hussein dan Hussein Jazadiningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Teori ini didukung adanya beberapa bukti pembenarannya, diantaranya 1. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atau meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. 2. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara Tabligh atau tabur. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan buku syuro. 3. Kesamaan ajaran Sufi. 4. Penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab. 5. Kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. 6. Bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam ke Indonesia. 7. Adanya perkampungan di daerah Gresik. Di sini kami mendapatkan bagian teori Gujarat. Indonesia ini merupakan negara Islam terbesar di dunia. Tetapi para ahli ini masih bersilang pendapat bagaimana tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Karena terdapat beberapa teori yang berbeda-beda, tetapi pada kesimpulannya setiap teori itu pasti ada bukti dan ada kelemahannya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang teori Gujarat atau India. Tokoh yang mendukung teori Gujarat ini merupakan ilmuwan Belanda seperti Piet-Nepel. Agama Islam di Indonesia ini dibawa oleh orang-orang Arab yang tinggal sudah lama di India atau Gujarat. Mereka datang di Indonesia melalui jalur Selat Malaka pada abad ke-13 Masehi, yang mana mereka bertujuan untuk menjalin hubungan dagang kepada masyarakat di Nusantara ini. Ilmuwan Belanda berpendapat bahwa hubungan dagang Indonesia dengan orang Gujarat telah berlangsung lebih awal daripada dengan orang-orang Arab. Nah, setelah masuknya teori Gujarat ini, kerajaan Islam pertama di Indonesia dibangun, yaitu kerajaan apa? Ada yang tahu? Kerajaan Islam pertama di Indonesia? Ya benar sekali. Lanjut. Ya, silahkan nanti kalian langsung bisa menjawab. Ya, bisa dijawab di bukunya masing-masing. Ya, kalau misalkan bukunya kalian masih ada yang ditumpuk atau masih dikumpulkan di saya karena kemarin saya baru cuti belum sempat untuk mengoreksi semua, bisa ditulis di kertas. Langsung jawabannya saja ya. Nanti dikumpulkan untuk bahan penilaian atau mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini. Dah, yuk, nomor 1 dulu langsung dijawab. Dibaca soalnya langsung dijawab. Nanti saya lanjutkan untuk yang nomor 2-nya. Oleh karenanya seperti tadi yang kalian tonton di video di awal, itu masih banyak sekali di negara Indonesia itu yang notabene orang Islam tetapi masih banyak melanggar aturan-aturan Islam. Salah satunya dengan masih banyaknya beredar minum-minuman keras. Kemudian masih banyaknya para pelajar-pelajar yang tawuran seperti yang sedang marak pada saat ini ya. Kemudian perzinaan ya dan lain sebagainya. Itu masih banyak lagi yang dimana sebenarnya kita ya sebagai seorang santri itu mempunyai PR yang sangat berat. Karena apa? Karena setelah sampean nanti lulus dari Al-Musyafa itu kalian harus bisa membawa persebaran atau perkembangan Islam di daerah kalian masing-masing.
masing-masing. Paling tidak kalian itu berdakwah di daerah masing-masing untuk membenarkan ajaran-ajaran Islam yang berlaku di masyarakat. Misalkan saja dengan tata cara di daerah kita itu kan sebenarnya masih banyak hal-hal yang masih menggunakan Islam kejawen, alias masih adanya sesaji, ya, kemudian masih menyembah benda-benda yang keramat atau benda-benda gaib yang pada zaman dulu disebut dengan sistem kepercayaan iya betul, animisme dulu, ya. Mungkin itu saja kesimpulan. Gimana Mbak perasaannya dalam mengikuti pelajaran saat ini? Senang Bu, kayak flashback aja, kayak flashback gitu. Belajar dulu gitu. Oh iya, jadi mengingatkan kita kepada masa lalu ya, bagaimana mengenai persebaran Islam di Indonesia. Karena di sini kita di pondok pesantren itu kita juga mempunyai tugas bagaimana caranya kita bisa berdakwah di masyarakat kita masing-masing dalam mengembangkan ajaran Islam. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran pada siang hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang, materi kita adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang tadi sudah kalian ketahui bahwa kerajaan Islam yang pertama kali di Indonesia diawali dari kerajaan Samudra Pasar. Jangan lupa materinya dibaca terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini kalian bisa langsung pulang karena sudah tidak ada pembelajaran lagi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum berdoa, ayo berdoa dulu dipimpin. Bismillah.